Jogja dan sisi mistis deket banget gitu ya, apalagi kisah-kisah semacam urban legend tentang penampakan apa di mana itu di Jogja banyak banget. Mungkin karena masih banyak juga warga yang menjalankan tradisi gitu ya, yang banyak kaitannya dengan dunia spiritual segala macam. Mungkin ya, tapi di balik itu ternyata banyak juga tempat-tempat di Jogja yang cukup tanda kutip angker, horor, dan kalau kaitan dengan mistis sangat mistis sekali. Nah, kita kali ini akan membahas 2 jembatan angker yang ada di Jogja. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan like channel ini, dan selamat menikmati Felix Story kali ini. Yang pertama, ini aku yakin sih semua orang Jogja pasti tahu, pernah lewat, bahkan mungkin bukan cuma yang asli Jogja tapi mendatang juga. Itu adalah Jembatan Merah. Bukan Jembatan Merah yang ada di Surabaya, kalau nggak salah ada Jembatan Merah juga. Tapi ini Jembatan Merah, nggak terlalu besar sebenarnya, dan nggak terlalu panjang. Itu letaknya ada di Jalan Gejayan. Dan konon katanya jembatan ini cukup tua, bahkan sebelum Jalan Gejayan itu jadi, jembatan ini udah ada duluan. Dan memang sudah dari cukup lama, bentuknya pun kalau dilihat juga bentuk jembatan kuno banget, dan khas gitu, dan dicat warna merah. Nah, jembatan merah ini yang panjangnya hanya 15 meter dan cuman bisa dilewati satu mobil. Jadi kalau misalnya ada mobil pawasan itu harus gantian. Ini memang cukup legendaris karena banyak penampakan, karena mungkin usianya tua, dan bahkan sekarang mungkin makin horor karena kondisi sekarang ini ditutup. Sudah tua dan udah banyak bolong-bolong, memang bahaya jadinya kalau orang lewat gitu. Jadi orang harus lewat di jalur lain kalau misalnya mau melintas ke sisi lain dari jembatan itu. Kan dia melintas di atasnya Sungai Gajah Wong. Nah, beberapa penampakan yang muncul di sana itu konon salah satunya yang cukup legendaris dan Jogja banget itu adalah suara gamelan. Ada satu alumni kampus yang cukup terkenal di Jogja itu katanya pernah mengalami sendiri, dia boncengan sama temannya. Jadi mulai mendekat ke arah jembatan ini, kalau dari jauh sih nggak kedengeran, jadi kayak mulai mendekat itu kok mulai ada suara-suara gamelan gitu. Makin dekat ke jembatan makin kencang, tapi ketika dia menjauh lagi suaranya itu makin lama makin menghilang. Nah, semacam dia katanya sih semacam kayak ada karawitan atau mungkin orang main gamelan tuh ya di jembatan itu. Jadi setiap orang lewat, coba deh kalau kapan-kapan kamu lewat, kalau kamu berani coba. Mungkin berhenti sebentar, pas malam-malam mungkin lebih bagus. Siapa tahu terdengar konser gamelan lagi di situ ya. Selanjutnya, ini di tahun 2011. Ini cukup heboh juga. Itu adalah penampakan Mas Poci atau Mbak Poci, nggak tahu karena kebungkus kan ya. Ini konon katanya si pocong ini muncul di salah satu sisi jembatan dan biasanya menampakkan diri kepada orang yang lagi jalan sendirian lewat di jembatan. Salut sih yang berani lewat jembatan itu sendirian, karena walaupun dalam keadaan terang pun sih agak-agak memang serem ya, karena kanan kirinya masih pohon dan bawah itu Sungai Gajah Wong yang cukup dalam, jadi kayak serem aja gitu bahkan lewat pas masih terang kalau melintas di jembatan merah. Selanjutnya adalah Mbak Kunti yang juga suka nongkrong di jembatan merah. Ini belum jelas sih memang kabar ini atau belum ada yang benar-benar bercerita melihat secara langsung sosok Mbak Kunti yang nongkrong di jembatan merah. Tapi katanya nih ada cara kalau kamu pingin ketemu. Iseng banget ya kalau pengen ketemu Mbak Kunti. Jadi caranya adalah kamu datang ke situ bawa rokok menyan tengah malam, ya udahlah kamu ngerokok di jembatan itulah nongkrong gitu. Nanti konon katanya Mbak Kunti akan muncul dan menemani kamu ngobrol di situ. Selanjutnya adalah sosok mayat dan bau anyir. Ini termasuk yang paling sering dikabarkan terlihat di jembatan, kayak ada mayat tergeletak aja gitu. Dan kemunculan mayat ini juga disertai dengan bau-bau busuk anyir yang khas sekali, jadi hati-hati. Atau mungkin kalau kamu pulang sana, lagi dalam keadaan capek, pulang kuliah, pulang kerja, lapar, mungkin sebenarnya itu bukan mayat, tapi hanya gelondongan sampah atau mungkin plastik, tapi kamu berhalusinasi gitu ya. Itu yang pertama, jembatan yang cukup angker di Jogja, Jembatan Merah. Tapi kalau ngelihat Jembatan Merah sih sebenarnya juga bukan cuman keangkeran dan kehororannya juga sih harus yang diwaspadai kalau lewat sana adalah horor manusianya alias tindakan kriminal. Karena daerah situ kan sebenarnya cukup sepi apalagi kalau malam. Jadi memang harus hati-hati aja. Mendingan istilahnya kalau lewat situ pas ada temen, jangan sendirian. Karena kadang-kadang
yang nggak kelihatan atau Mas Poci dan Mbak Kunti ini kadang-kadang kalah serem dibanding dengan manusianya alias tukang-tukang para pelaku kriminal. Oke, lepas dari jembatan merah, kita ke jembatan yang kedua. Ini jembatan yang lebih besar di jalan utama Jogja, dan nggak mungkin kamu nggak pernah lewat sana. Ini adalah jembatan Gondolayu, yang sekarang sudah sangat cantik, sudah sangat estetis gitu ya, karena sepanjang Jalan Sudirman ini sudah rapi, jadi sekarang sih jadi tempat nongkrong, biasa kan, muda-mudi gitu kan, kalau misalnya malam minggu suka nongkrong di jembatan gitu, padahal di situ ada kisah-kisah seremnya, saudara-saudara. Jembatan Gondolayu sendiri itu usianya sudah cukup tua, sudah ratusan tahun. Karena dia itu sudah dibuat sejak tahun 1800-an mungkin, walaupun dulu mungkin tidak seperti sekarang ya, dengan konstruksi beton mungkin, konkrit dulu pasti zaman itu mungkin kayu atau bambu gitu. Tapi yang jelas, cerita tentang jembatan Gondolayu itu sudah cukup lama. Sejak zaman Perang Jawa atau Perang Diponegoro sekitar tahun 1840-an. Kebayang ya, sudah cukup tua sekali. Jadi nggak heran kalau misalnya banyak cerita di situ. Apalagi kalau zaman perang, mati, tertembak, terbunuh di jembatan, sangat mungkin ada. Nah, kisah tragisnya tentang jembatan ini, karena tadi kan aku bilang ya, tadinya dari bambu, belum dibuat secara permanen. Ini menurut informasi dari buku Jogja Hidden Story, konon waktu pembangunan jembatan Gondolayu ini ada kisah tragis seperti biasa ya. Zaman dulu kalau orang mau membuat satu bangunan, jembatan, satu konstruksi yang besar, konon kalau untuk bisa bangunan ini bertahan lama, harus ada tumbalnya. Seperti stasiun Tugu yang konon dulu ada tumbal kepala manusia, sama juga jembatan Gondolayu ini juga konon katanya ada tumbalnya. Nah, tumbalnya itu sedihnya adalah sepasang pengantin. Alkisah, sepasang pengantin ini barusan ijab kabul dan dijemput paksa oleh Belanda yang ketika itu sedang membangun konstruksi dan pondasi dari jembatan Gondolayu ini. Karena memang katanya memang syarat tumbalnya itu harus sepasang perawan dan perjaka gitu ya. Jadi pas ada yang barusan nikah, jemput paksa sama Belanda, katanya sih langsung mereka dilempar, dijorokin ke bagian pondasi, kemudian ditutup hidup-hidup untuk jadi pondasi jembatan Gondolayu. Sedih ya, barusan ijab kabul gitu kan, dilempar ke pondasi, diuruk segala macam hidup-hidup. Ya nggak tahu sih kebenaran cerita ini, tapi kalau dulu itu cerita yang umum sekali dengan memberikan tumbal ketika kita sedang membangun sesuatu. Eits, belum berhenti sampai di situ. Ada satu lagi yang cukup legendaris, cerita tentang jembatan Gondolayu. Itu adalah tentang Yu Jiem. Ini adalah seorang penjual jamu yang konon katanya tewas di jembatan Gondolayu. Kisahnya adalah, itu di tahun 1915, Yu Jiem ini suatu malam melintas di jembatan Gondolayu, lagi jualan, tapi ternyata naas banget beliau ketemu dengan segerombolan anak muda 5 orang yang niatnya udah nggak baik, dan akhirnya Yu Jiem ini diperkosa beramai-ramai, kemudian dibuang ke sungai Code di bawah gitu ya, dari jembatan Gondolayu beserta dagangannya, jadi untuk meninggalkan jejak. Tapi akhirnya mayat Yu Jiem ini ditemukan di daerah Saidan, jadi kayak terbawa arus ke arah selatan, ditemukan di daerah Saidan, kemudian oleh warga dimakamkan, dan konon katanya Yu Jiem ini sampai sekarang masih suka menampakkan diri di daerah bawah jembatan dengan penampilan ya seperti layaknya perempuan Jawa, pakaian yang terkoyak, mukanya juga sudah aut-autan gitu, seperti seolah-olah waktu terakhir dia kejadian itu diperkosa rame-rame kemudian dibuang. Nah, itu sosok yang sering muncul, dan konon banyak orang yang masih sering melihat penampakan Yu Jiem di sekitar jembatan Gondolayu. Nah, itu paling tidak ada 2 cerita dari jembatan Gondolayu. Itu belum lagi juga ada kisah tentang terowongan kuno zaman Belanda yang ada di seputaran Kota Baru, yang katanya mulut terowongannya itu ada di bawah jembatan Gondolayu. Jadi waktu konstruksi dia diperlebar jembatan Gondolayu itu, katanya para pekerja itu menemukan lorong itu tadi, terowongan kuno di bawah jembatan Gondolayu, tapi ketika ditemukan tiba-tiba muncul bau anyir, kayak bau mayat nggak enak segala macam. Dan konon katanya itu dulu terowongan ini yang tadinya memang jadi akses waktu zaman Belanda, kemudian zaman Jepang dipakai untuk menyiksa dan membuang mayat-mayat yang itu
ya gitulah pokoknya. Jadi dia terowongannya terhubung rumah sakit, gedung-gedung besar yang di kawasan Kota Baru, dan karena baunya nggak enak, kemudian pekerjanya itu kayak mendapatkan satu, ya mungkin kayak feeling nggak enak gitu ya, akhirnya terowongan itu ditutup permanen dan tidak pernah dieksplorasi, tidak pernah diteliti lebih lanjut karena ya mungkin ya serem lah ya. Kalau bicara tentang mistis kan daripada ntar pulang ada yang gondelin kan, mendingan ya udah ditutup aja. Nah, itu tadi cerita tentang 2 jembatan horor di Jogja. Dan kalau kamu misalnya tahu lagi ada cerita lain jembatan horor yang ada di Jogja, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak Felix Story kali ini, dan klik like dan subscribe, dan sampai ketemu di Felix Story selanjutnya. Bye bye.